Aku di keramaian, namun aku kesepian. Kalimat seperti ini sering muncul di mana-mana. Ya karena orang banyak yang relate dan pakai kalimat tadi. Yang berarti sangat masuk akal kalau gua ngomong orang-orang kita itu kesepian atau pura-pura atau sesimpel ih orang-orang lagi kesepian ikutan atau seperti itu. Tapi untuk kali ini anggap aja orang-orang seperti itu, orang-orang kayak gua itu gak ada. Dan gak semua orang, dan banyak orang yang emang kesepian. Yang mungkin mereka ini terkena wabah kesepian seperti yang ditulis di judul artikel ini. Era milenial dan wabah kesepian. Di tengah dunia yang kian hiruk pikuk, bener hiruk pikuk. Di tengah dunia yang kian hiruk pikuk, ada kesepian yang mengalir membelah riuh. Kehidupan modern menuntut orang untuk terhubung dengan siapapun, entah itu dengan kontak langsung maupun melalui media sosial. Bahkan penggunaan media sosial saat ini semakin menggila. Fitur-fitur yang tersedia membuat kehidupan satu orang dengan orang lain dapat saling terpapar jelas hanya dengan sentuhan pada layar. Namun, di balik semua koneksi itu, ada ruang-ruang kosong yang tersisa, menjebak mereka yang ada di dalamnya, terkurung dalam tembok sepi yang tercipta dengan sendirinya. Mereka yang merasa sepi bukan berarti tidak memiliki teman atau kehidupan sosial. Hanya saja, begitu kehidupan sosial dalam keseharian usai, tak ada lagi jiwa tempat berpulang. Entah itu karena keluarga yang jauh, tidak memiliki teman dekat, atau memang telah lama menikmati kehilangan. Anjay. Di Inggris, kenapa tiba-tiba di Inggris? Di Inggris baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris, Theresa May menetapkan jabatan menteri baru untuk mengenangani warga yang merasa kesepian. Berarti serius ini, sampai ada menterinya. Tracy Crouch, ya gak tahu itu salah atau benar penyebutannya, ditunjuk sebagai Minister for Loneliness oleh Theresa May sebagai bentuk kepedulian pemerintah Inggris atas warganya yang mengalami kesepian. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017, sebanyak lebih dari 9 juta warga Inggris, 14% dari populasi, merasa kesepian. 9 juta. Gokil. Untuk kehidupan modern, ini adalah fakta yang menyedihkan. Oke. Quote. Tidak hanya di Inggris, masalah kesepian juga menjadi masalah besar di Amerika. 40% orang dewasa di Amerika menyatakan mereka kesepian. Bahkan berdasarkan penelitian, angka ini bisa menjadi lebih besar dari yang dilaporkan. Kesepian bukan lagi sekadar penyebab orang posting melo di media sosial. Kesepian bukan lagi sekadar penyebab para seniman menciptakan karya. Kesepian sudah menjadi bagian dari krisis yang lebih besar. Tidak hanya menyangkut kesehatan mental, namun juga kesehatan fisik. Setuju gue. Kesepian dan perasaan terisolasi. Susah banget bahasa Indonesia. Kesepian dan perasaan terisolasi meningkatkan risiko gangguan tidur, penggunaan obat-obatan terlarang, depresi, dan bunuh diri. Ngeri. Merasa kesepian bisa meningkatkan hormon stres. Merasa kesepian bisa meningkatkan hormon stres, tekanan darah, serta menurunkan kemampuan untuk bertahan dari tantangan hidup. Dari tantangan ayam. Terlebih lagi, mempertahankan gaya hidup sehat juga sulit karena tidak adanya dukungan sosial. Kesepian disinyalir menjadi penyakit yang banyak menjangkit manusia era milenial. Semakin ramainya populasi ternyata tidak menjamin setiap orang di dalamnya menjadi kehidupan yang sama ramainya. Cara orang menghadapi kesepian yang dihadapi memang berbeda-beda. Ada yang memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan sehingga terkesan workaholic. Nah, yang suka kerja, hati-hati. Ada yang memilih untuk lebih sering eksis di media sosial dan dengan cara lainnya. Masalahnya tetap sama, kesepian tidak memilih siapa yang akan dihampirinya. Tua atau muda, kesepian tidak pernah mendiskriminasi. Gokil, bagus.
kesepian memang bagian dari keberadaan manusia di dunia ini. Karena faktanya, tetap akan ada saat di mana orang akan menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Ketika kesepian itu sudah terlalu tinggi, maka ini sudah menjadi hal yang tidak sehat. Ada hal yang berubah dari masyarakat. Kurangnya interaksi, kurangnya kebersamaan, dan meningkatnya aktivitas di media sosial mendukung tingginya angka mereka yang mengalami kesepian. Ketika di Inggris langkah yang diambil sudah sedemikian jauh, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, ya, itulah. Emang seserius ini ya? Masalah kesepian ini tuh emang seserius ini. Tadi Inggris sampai bikin menteri baru. Terus tadi juga disebut sampai bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Terus solusinya gimana? Jujur, gue juga gak tahu. Mungkin nanti ada obatnya. Semoga. Oke, udah gimana nih gue akhirin videonya gimana nih? Oh ya, semoga kita terhindar dari masalah kesepian ini. Kecuali emang lo suka, silahkan nikmatin. Dan ya, terima kasih.